Ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, tentu tidak sedikit yang diwariskan. Meskipun penjajahan tidak menguntungkan, ada hal baik yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah warisan infrastruktur transportasi darat. Berikut liputannya. Diusir Jepang dari Indonesia pada 1942, pemerintahan Hindia Belanda meninggalkan banyak warisan perusahaan dan infrastruktur kereta api. Dalam laman situs heritage.kai.id, sampai 1928 saja, Hindia Belanda sudah membentangkan 7.464 km rel kereta api dan tram. Nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1950 menjadikan perusahaan negara yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia menerima limpahan seluruh aset perusahaan swasta dan pemerintah Hindia Belanda. Semarang menjadi kota pertama beroperasinya perusahaan kereta api Hindia Belanda. Berdirinya perusahaan ini tidak lepas dari dampak politik tanam paksa. Untuk mendistribusikan hasil kebun hingga ke pelabuhan, pengusaha perkebunan Belanda membutuhkan alat transportasi yang lebih efektif ketimbang pedati. Kereta api itu sendiri merupakan buah dari nilai-nilai liberalisme yang muncul sejak 1825 ketika produk dari revolusi Inggris berkembang dan menyebar ke Belanda. Ketika jalur kereta api Belanda pertama dibuat tahun 1839, setahun kemudian mereka berupaya untuk masukkannya ke Jawa sebagai alat angkut tanam paksa di Jawa. Yang sayangnya saat itu pemerintahan konservatif menolaknya. Perusahaan yang merintis jalur pertama adalah Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, disingkat NIS. Jalur kereta sejauh 25 km dari Semarang menuju Desa Tanggung Harjo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sekarang, mereka bangun selama 3 tahun. Pada 10 Agustus 1867, kereta api pertama di Hindia Belanda beroperasi. Stasiun Tanggung, atau yang dulu disebut Tangung, adalah halte pertama dari rencana perpanjangan jalur menuju Surakarta. Saat ini PT Kereta Api Indonesia menjadikannya stasiun pemantau perjalanan. Lalu, di manakah stasiun Semarang yang secara historis disebut sebagai stasiun pertama di Hindia Belanda? Stasiun pertama Hindia Belanda terletak di Gang Spurlan 2 di ruas Jalan Ronggowarsito, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Stasiun itu bernama Samarang. Ornamen lengkung, besi teras, dan kayu jati siku penyangga atap sama seperti yang terlihat pada foto arsip. Stasiun ini ditemukan oleh 3 akademisi pemerhati bangunan tua. Ada 3, Pak Karyadi Baskoro, Pak Dedi Hadlambang, sama Pak Cahyono. Itu dengan segala pertanyaan dalam benak mereka ingin apa benar sih posisi stasiun pertama itu di Semarang. Lalu diadakan penelitian dan kemudian juga observasi di lapangan dan membutuhkan kurang lebih 4-5 tahun baru ditemukan jawabannya. Stasiun Samarang menyisakan sisi selatan bangunan. Sejak 1950-an, bangunan ini dimanfaatkan warga sebagai tempat tinggal. Mereka adalah keluarga para pekerja kereta api era Orde Lama. Mereka menempati bekas stasiun Samarang untuk tinggal dan beranak pinak. Dulu kan masih utuh ini ya, belum ada. Itu yang di belakang sana, itu belum dihuni orang. Ternyata masih kosong. Ya emperan gitu lah. Kalau sekarang kan sudah ditambahin sendiri, ini juga tambahan sendiri lah. Ini buatan sendiri. Jadi masuk sini belum ada orang. Ini kampungnya belum ada. Akibat banjir rob yang sering mendera kawasan stasiun Samarang, perusahaan NIS memindahkan operasionalnya ke stasiun baru. Memasuki abad ke-20, mereka mendirikan stasiun Tawang. Sementara kantor pusatnya menempati bangunan baru yang sekarang dikenal sebagai Lawang Sewu. Tim Liputan CNN Indonesia.